Assalamualaikum Sobat Football United. Jadi sebelum pertandingan menghadapi Arsenal seperti biasa, gue sudah bikin previewnya. Kali ini gue akan berbicara terkait dengan konferensi pers ya dari Ruben Amorim, di mana konferensi pers ini dilakukan setelah pertandingan menghadapi Real Sociedad. Jadi ada beberapa pertanyaan dan gue ambil sumbernya dari manunited.com. Oke, ada sebentar, gue ingin jadi ya ada yang versi komplitnya. Oke, akan gue ambil bagaimana peluang Harry Maguire atau Manuel Ugarte apakah bisa menghadapi Arsenal. Ruben Amorim mengatakan, saya tidak tahu, kita butuh survive untuk hari Ahad. Tim sangat lelah di 20 menit terakhir. Kita harus bersiap di pertandingan tersebut di hari Ahad, dan akan kita juga mulai berpikir ya terkait dengan pertandingan penting di musim ini. Tapi ya kita tidak tahu nih. Dia tidak tahu ya apakah Harry Maguire akan bermain, begitupun juga Manuel Ugarte. Anda mengatakan Rasmus Højlund, contohnya Chido Obi tidak bisa bermain di pertandingan ini. Apakah Anda berpikir dia bisa mulai dari awal bahkan ya di hari Ahad? Ruben mengatakan semuanya bisa mulai kalau mereka latihan besok ya, hari Jumat maksudnya. Kalau mereka bermain hari ini, mereka bisa siap. Chido ada di daftar, jadi dia bisa bermain. Anda mengatakan kalau tim saat ini ya butuh untuk mencetak gol. Apa yang Anda bisa lakukan ya di waktu ini di latihan, dan apa yang Anda bisa lakukan di dalam dan juga di luar lapangan. Anda hanya harus menjual ide kepada mereka, kurang lebih seperti itu, memberikan ide-ide kepada mereka terkait dengan pergerakan seperti yang kita lakukan hari ini. Kita harus bekerja dan menunjukkan ya apa gambarannya, tapi pada akhirnya mereka harus mencetak gol. Kalau mereka mencetak satu gol, ini akan menjadi lebih mudah. Jadi mereka harus mencetak gol awal, artinya itu dulu. Jadi mereka harus mencetak gol duluan. Apakah Anda berharap ada pemain lebih yang bisa tersedia untuk menghadapi Arsenal, atau pemain-pemain yang absen? Saya tidak tahu. Tapi saya tidak berpikir seperti itu, tapi kita akan lihat. Nah, ada kemungkinan berarti ya tidak ada penambahan pemain dari yang absen, terutama karena cedera. Patrick Dorgu jelas tidak bisa bermain karena ada akumulasi kartu. Apakah Anda pernah berhadapan dengan masalah seperti ini di karir Anda? Yang saya maksudkan adalah tentu saja Anda harus bermain menghadapi Ipswich di babak kedua dengan 10 pemain. Anda harus bermain 120 menit ketika menghadapi Fulham ya. Lalu Anda harus datang ke sini di pertandingan yang juga penting menghadapi Real Sociedad. Apakah Anda pernah mengalami hal seperti ini? Ruben mengatakan, saya akan siap untuk segalanya setelah musim ini, jadi ini merupakan hal yang bagus. Terkait dengan protes ya, ini jadi kan akan ada protes nih sebelum pertandingan. Bagaimana Ruben Amorim terkait dengan hal tersebut? Apakah ini akan membuat pekerjaan justru semakin sulit? Ruben mengatakan tidak. Saya pikir semua di klub ya, di dalam klub kita saat ini mengalami periode yang susah. Ini segalanya terjadi di waktu yang bersamaan. Satu-satunya hal yang saya bisa lakukan dan para pemain lakukan adalah berperforma dengan bagus dan menang. Orang-orang memiliki hak untuk melakukan protes. Saya pikir ini merupakan hal yang bagus untuk dilakukan. Ini merupakan bagian dari klub kita. Semuanya memiliki suara. Tapi pekerjaan kita atau pekerjaan saya adalah untuk mengembangkan tim, untuk memperbaiki tim, untuk memberikan sesuatu di saat ini ya, karena fans layak untuk mendapatkannya. Mereka sangat luar biasa. Jadi kita akan lihat di hari Ahad menghadapi Arsenal dan juga hari Kamis menghadapi Real Sociedad di leg kedua. Setelah pertandingan menghadapi Real Sociedad dan juga setelah pertandingan menghadapi Fulham, apakah ini jadwal yang paling buruk yang Anda bisa dapatkan saat ini? Dan apakah ini tentang bagaimana melewati hal tersebut? Ya, segala jadwal di Premier League, semua pertandingan sangat penting. Di
momentum saat ini kita butuh menang. Dan ini selalu problem yang sama ketika kita tidak menang. Jadi kita harus fokus ke segalanya di waktu yang sama bersamaan. Saya pikir permasalahan terbesar adalah tidak memiliki semua pemain tersedia, karena pada awalnya orang-orang berbicara terkait dengan rotasi kita, khususnya di Eropa, karena kita berubah setiap waktu. Ini tentang hal ini ya, karena ini sangat sulit, dan di Europa League ini semakin sulit di dalam opini saya daripada Champions League. Oke. Tidak, bukan pada pertandingan, tapi bagaimana recovery di Premier League di akhir pekan. Oke. Jadi kita harus mengatasinya. Oke, gua ngerti kenapa. Ini karena jarak antara pertandingan Europa League dan weekend itu kan tidak jauh. Kalau Champions League hari Selasa, hari Rabu cenderung masih memiliki punya waktu, terutama bagi klub yang bermain mungkin di hari Sabtu, bukan di pertandingan pertama, ataupun bahkan di hari Ahad. Tapi tidak dengan yang bermain di Europa League ya kan, karena bermainnya serentak kurang lebih hari Kamis sore atau Kamis malam. Tapi hari seperti Manchester United nih praktis hanya memiliki 2 hari saja ya untuk istirahat, dengan skuad yang sangat tipis. Masalah yang Anda dapatkan ini karena Anda memiliki pertandingan yang besar di hari Kamis, dan Anda tidak ingin menenggelamkan atau tidak ingin memeras ya semua pemain. Ya, satu hal di waktu yang sama, kita harus berpikir tentang menghadapi Arsenal, dan kita akan lihat. Oke. Ditanyakan juga tentang pemain-pemain. Oke, pemain-pemain yang absen. Saya pikir kita menanyakan kepada Anda 2 pekan yang lalu tentang Mason Mount dan juga Luke Shaw. Apakah Anda akan melihat mereka lagi di musim ini? Dan bagaimana pemain lainnya selain Lisandro Martinez dan juga Ahmad? Siapa yang kita tidak akan lihat lagi di musim ini? Tidak, saya pikir hanya Ahmad. Bahkan Ahmad ya, kita akan melihat di akhir di akhir bulan. Saya tidak ingin mengatakan kepada segalanya kepada Anda ya, tapi saya berharap untuk mendapatkan Ahmad sebelum musim ini berakhir. Kita akan lihat. Lisandro pasti out. Kobbie Mainoo bisa kembali. Selain itu, kekhawatiran saya adalah kita harus berhati-hati. Manuel Ugarte akan kembali. Saya pikir Luke Shaw dan juga Mason Mount bisa kembali. Kita akan lihat. Jika Anda meraih Europa League final, apakah kita bisa melihat Ahmad di Bilbao? Ruben Amorim kembali mengarahkannya. Berbicara terkait dengan menghadapi Arsenal, kita akan lihat, tapi tentu saja para pemain akan kembali, khususnya Mason Mount. Apakah ada cara yang Anda bisa lakukan untuk merotasi dan menyegarkan skuad ya menghadapi Arsenal? Karena tentu saja hari Kamis kemarin ini merupakan pertandingan yang besar, dan ini menjadi prioritas daripada pertandingan menghadapi Arsenal. Jadi pertandingan Real Sociedad ditanyakan apakah ini lebih prioritas ya daripada menghadapi Arsenal. Jadi Europa League lebih penting. Ya, tapi ketika Anda berada di klub seperti ini, Anda tidak bisa berpikir seperti itu dengan skuad yang kecil saat ini. Jadi kita berusaha untuk melihat semua pemain yang segar, yang fresh, dan supaya tidak ada sesuatu yang bahaya yang bisa mendapatkan cedera. Jadi kita harus mengambil resiko sedikit, tapi kita harus bisa kompetitif di hari Ahad. Terkait dengan Mikel Arteta, Anda harus dia harus berhadapan ya dengan para pemain besar di Arsenal yang dia harus keluarkan dari klub, dan dia harus membuat keputusan-keputusan yang besar. Dia membuat Arsenal merupakan kekuatan besar lagi. Apakah Anda melihat kesamaan antara apa yang Anda dapatkan di Manchester United, bagaimana Anda melakukan pekerjaannya saat ini? Saya tidak merasakan hal tersebut. Lagi-lagi saya tidak akan berbicara, atau saya tidak merasakan hal tersebut. Lagi-lagi saya tidak akan memiliki waktu seperti yang Arteta miliki. Saya bisa merasakannya. Ini merupakan klub yang berbeda. Jadi kita hanya butuh survive ya para pemain di hari Ahad, dan juga saya terkait dengan pertandingan-pertandingan ini. Saya pikir ini merupakan klub yang berbeda. Saya pikir di aspek tersebut bagaimana cara Arteta
mengatasi hal tersebut, ini merupakan inspirasi untuk semua orang. Saya tidak akan memiliki waktu seperti yang Arteta miliki. Ya, ada proses tentu saja dengan Mikel Arteta bersama dengan Arsenal. Tapi bagaimana selama beberapa musim terakhir ya, faktanya Mikel Arteta bisa membawa Arsenal ini menjadi tim yang juga kompetitif di Liga Inggris dengan peringkat yang sangat tinggi, bahkan ya belum menjadi juara ya, tapi bagaimana bisa secara konsisten berada di tempat kedua saja, melihat kompetisi yang keras sekeras Liga Inggris ini, ya ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Tapi jangan lupa bagaimana Mikel Arteta juga melakukannya dengan proses ya kan? Karena kalau melihat di awal-awal periode dia berada di Arsenal, situasinya tidak seperti saat ini, lebih sulit bahkan kalau dilihat dari posisi di Liga. Nah, balik lagi Ruben Amorim, dia mengatakan dia tidak akan memiliki waktu seperti yang Arteta miliki. Tapi justru gue harapkan tidak seperti itu sih, karena kalau itu yang menjadi semacam kayak hal yang akan dilakukan oleh manajemen, artinya Manchester United masih berputar-putar saja. Kita lihat bagaimana dengan Ole Gunnar Solskjaer, dengan Erik ten Hag yang terbaru ya, dan juga dengan Jose Mourinho misalnya, Louis van Gaal. Mereka tidak memiliki waktu, dan justru menurut gue waktu itulah yang harus diberikan kepada manajer Manchester United. Paling tidak selesaikan kontrak sesuai dengan periodenya, baru dilakukan evaluasi, tidak dilakukan penyelesaian di tengah jalan. Menurut gue sih seperti itu. Tapi gue nggak tahu ya, mungkin kali ini manajemen dengan struktur yang berbeda, mereka memiliki rencana yang berbeda dan lain-lain. Tapi balik lagi ke pertandingan menghadapi Arsenal, jadi situasi skuad kurang lebih hampir sama ketika menghadapi Real Sociedad. Pemain yang akan kembali juga masih belum jelas ya, dan menurut gue nih kalau dari apa yang dikatakan oleh Ruben Amorim kurang lebih masih akan sama seperti ketika menghadapi Real Sociedad. Mungkin Chido yang akan menjadi pembeda di sana. Dan dari situ gue berpikir seperti gue katakan di preview, ini akan menjadi partai yang susah bagi Manchester United sih, terutama kalau lihat kedalaman skuad dan juga kualitas skuad dan juga permainan di atas lapangan dan juga atmosfer klub ya. Bagaimana Arsenal, mereka menatap terus ke posisi paling atas, dan mereka juga baru saja mendapatkan hasil yang sangat positif di Champions League. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.